Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang psikoanalitik kontemporer Erik Erikson tahun 1902 sampai 1994. Di sini saya Rifki Wahid dan teman saya Freska Ajeng Fionita dan Agria Maya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kepribadian. Sebelum ke konsep dasar kepribadian, saya akan menjelaskan tentang manusia adalah makhluk yang penuh misteri, terutama dalam hal kepribadian. Salah satu upaya yang dilakukan para ahli untuk mengetahui kepribadian manusia adalah dengan disusunnya teori-teori kepribadian. Jadi, para ahli membuat beberapa teori kepribadian yang menurut mereka adalah hal yang tepat untuk menjelaskan tentang kepribadian manusia. Di sini, menurut Hall dan Lindsay, sebuah teori kepribadian diharapkan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sekitar apa, bagaimana, dan mengapa tentang tingkah laku manusia itu bisa terjadi. Di sini saya akan melanjutkan ke langsung konsep teori kepribadian. Erik Erikson merupakan seorang psikolog di mana dia adalah murid dari Sigmund Freud yang seorang tokoh psikoanalitik. Di sini ada dua pendapat ahli yang dimana mereka berdua seorang guru dan murid antara Erik Erikson dan Sigmund Freud. Jadi di sini saya akan menjelaskan pendapat dari Sigmund Freud. Pengalaman masa anak-anak, terutama di 5 tahun awal yang punya kepribadian lah ketika dewasa itu membuat diri anak-anak menjadi kepribadian untuk selanjutnya. Dan menurut Erik Erikson, kepribadian berawal dari masa dewasa bukanlah sebuah hasil dari proses pengalaman masa lalu, tetapi merupakan proses kelanjutan dari tahap selanjutnya. Di sini Erik Erikson membantah pendapat dari Sigmund Freud yang mengatakan identitas individu terbentuk sejak anak-anak awal dari 5-6 tahun. Dan Erik Erikson sendiri berpendapat pembentukan identitas terjadi berlangsung seumur hidup. Dan di sini Erik Erikson berpendapat pengertian dari kepribadian adalah bahwa tahapan kepribadian atau tahapan kehidupan seorang manusia sejak lahir hingga meninggal dibentuk oleh pengaruh-pengaruh interaksi sosial yang menjadikan seseorang matang secara fisik dan psikologis. Jadi, menurut Erik Erikson itu kepribadian terbentuk dari interaksi sosial di dalam lingkungan yang individu tersebut hidup dari awal lahir hingga akhir hayatnya. Dan konsep dasar kepribadian manusia menurut Erik Erikson sendiri dipengaruhi oleh keinginan, dorongan dalam diri individu, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti adat, budaya, dan lingkungan tempat individu berkembang. Dengan tahapan sejak manusia lahir hingga manusia memasuki usia lanjut, itu adalah konsep kepribadian menurut Erikson. Di sini pengertian dan penjelasan dari saya tentang konsep kepribadian sudah dijelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya Freska Ajeng Fionita tentang struktur kepribadian. Nama saya Freska Ajeng Fionita akan menyampaikan mengenai struktur kepribadian. Di sini Erikson membagi struktur kepribadian menjadi 3, yaitu yang pertama ego kreatif, yang kedua ego otonomi fungsional, dan yang ketiga pengaruh masyarakat. Saya akan mulai memaparkan dari yang pertama, ego kreatif. Ego kreatif adalah ego yang dapat menemukan pemecahan kreativitas atas masalah baru pada setiap tahap fase kehidupan seseorang. Jadi di sini apabila seseorang mengalami masalah dalam hidupnya, dia akan mencari solusi dalam pemecahan masalah tersebut dan tidak mudah menyerah. Dan yang kedua yaitu ego otonomi fungsional. Ego otonomi fungsional adalah ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Contohnya, seorang ibu dengan anaknya.
Dan struktur ketiga yang terakhir adalah pengaruh masyarakat. Di sini pengaruh masyarakat adalah pembentuk bagian terbesar ego, meskipun kapasitasnya yang dibawa sejak lahir oleh individu juga penting dalam perkembangan kepribadian. Tidak dipungkiri lagi, pengaruh masyarakat memiliki andil adil ya, seperti agak dominan dalam perkembangan kepribadian individu. Di sini ego yang sempurna memiliki 3 dimensi. Yang pertama, faktualisasi. Faktualisasi adalah kumpulan data, fakta, dan metode yang sedang digunakan pada suatu peristiwa. Yang kedua, universalitas. Dimensi ini berkaitan dengan sense of reality yang menggabungkan pandangan semesta dengan sesuatu yang dianggap konkret dan praktis. Dan yang ketiga, aktualitas adalah metode baru yang digunakan individu untuk berhubungan dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, Erikson juga berpendapat bahwa individu juga memiliki ego yang bersifat tak sadar. Dalam hal ini, Erikson menemukan 3 aspek yang saling berhubungan, yaitu body ego, merupakan suatu pengalaman individu terkait dengan tubuh dan fisiknya sendiri. Yang kedua, ego ideal, merupakan suatu gambaran terkait dengan konsep diri yang sempurna. Dan yang ketiga, yaitu ego identity, merupakan gambaran yang dimiliki individu terkait dengan diri yang melakukan peran sosial pada lingkungan tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan kepribadian. Proses perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson adalah sebuah proses yang berlangsung sejak masa bayi hingga usia lanjut, di mana dalam perkembangan ini melalui 8 tahap yang saling berurutan sepanjang hidup. Adapun dalam setiap tahapan, Erikson percaya bahwa setiap orang akan mengalami konflik atau krisis yang merupakan titik balik dalam perkembangan. Nah, berikut beberapa tahap dalam proses perkembangan kepribadian. Tahap pertama yaitu percaya versus tidak percaya. Terjadi pada usia 0 sampai dengan 18 bulan dan merupakan tingkatan yang paling dasar. Dalam hal ini, adanya perkembangan kepercayaan yang didasarkan pada ketergantungan dan kualitas dari pengasuh kepada anak. Apabila pengasuh dapat memenuhi kebutuhan anak, maka anak dapat berhasil dalam membangun kepercayaan diri dan nantinya dia akan selamat dan aman. Namun sebaliknya, jika pengasuhnya itu tidak konsisten, maka dapat mendorong tidak percaya pada diri anak. Selanjutnya tahap kedua, otonomi versus malu dan ragu-ragu. Terjadi pada usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun, di mana di sini Erikson percaya bahwa belajar untuk mengontrol fungsi tubuh seseorang akan membawa kepada perasaan mengendalikan dan kemandirian. Misalnya saja dalam pemilihan makanan yang disukai, pemilihan pakaian, dan pemilihan mainan. Nah, anak yang berhasil melewati tahap ini, dia akan merasa aman dan percaya diri. Sementara anak yang tidak berhasil, dia akan merasa tidak cukup dan ragu-ragu terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya tahap ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Terjadi pada usia 3 sampai dengan 5 tahun, di mana pada tahap ini menunjukkan kekuatan dan kontrolnya melalui permainan langsung dan interaksi sosial. Nah, anak yang berhasil pada tahap ini, dia akan merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain, sehingga adanya peningkatan rasa tanggung jawab dan prakarsanya. Namun sebaliknya, anak yang tidak berhasil, dia akan merasakan perasaan bersalah, perasaan ragu-ragu, dan kurangnya inisiatif. Namun di sini Erikson percaya bahwa kebanyakan rasa bersalah akan dapat dengan mudah digantikan dengan rasa berhasil. Selanjutnya tahap keempat, tekun versus rasa rendah diri. Terjadi pada usia 6 tahun sampai dengan pubertas, di mana pada tahap ini anak yang didukung dan diarahkan oleh orang tua dan gurunya akan dapat membangun perasaan kompeten dan percaya dengan keterampilan yang dimilikinya.
Namun sebaliknya, anak yang tidak didukung oleh orang tua maupun gurunya, dia akan merasa ragu akan kemampuannya untuk berhasil. Selanjutnya tahap kelima, yaitu identitas versus kebingungan identitas. Terjadi pada masa remaja, yaitu antara usia 10 sampai dengan 20 tahun. Dalam hal ini diharapkan anak memiliki banyak peran baru dan status sebagai orang dewasa. Jika anak berhasil menjajaki peran secara sehat dan positif, maka dapat dengan mudah identitas positif akan dapat dicapai oleh anak. Nah, jika identitas remaja itu ditolak baik dengan keluarga maupun dengan masyarakatnya, maka dia akan mengalami kebingungan identitas. Namun, bagi mereka yang menerima dukungan yang memadai, maka akan timbul rasa kepekaan diri, eksplorasi diri, perasaan mandiri, dan kontrol diri pada tahap ini. Selanjutnya tahap keenam, keintiman versus ketersaingan. Terjadi pada masa dewasa awal antara usia 20 tahunan sampai dengan 30 tahunan, di mana Erikson percaya bahwa tahap ini merupakan tahapan yang penting karena seseorang membangun hubungan yang dekat dan siap berkomitmen dengan orang lain. Nah, mereka yang berhasil akan mengembangkan hubungan yang komit dan aman, di mana identitas personal yang kuat penting untuk membangun hubungan yang intim. Dan jika mereka mengalami kegagalan, maka akan muncul rasa ketersaingan dan jarak dalam interaksi dengan orang lain. Selanjutnya tahap ketujuh, yaitu bangkit versus stagnan, di mana terjadi selama masa pertengahan dewasa antara usia 40-an sampai dengan 50-an. Pada tahap ini lebih berfokus pada karir dan keluarga, di mana mereka yang berhasil pada tahap ini, dia akan merasa bahwa telah berkontribusi terhadap dunia dengan partisipasinya di dalam rumah serta komunitasnya. Sedangkan mereka yang gagal melalui tahap ini akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia. Selanjutnya tahap ke-8, yaitu integritas versus putus asa. Terjadi selama masa akhir dewasa antara usia 60 tahunan ke atas, di mana pada tahap ini cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalunya. Di sini, mereka yang tidak berhasil, dia akan merasa bahwa hidupnya itu percuma dan mengalami banyak penyesalan. Namun, pada tahap ini mereka yang berhasil, dia akan dapat mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Sehingga di sini individu ini akan mencapai kebijaksanaan meskipun saat menghadapi kematian. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang materi psikoanalisis kontemporer. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.